Halo semuanya, jumpa lagi dengan saluran kesayangan Anda. Saluran yang bermanfaat tentunya jika ditonton dengan rutin dan menjadi kebiasaan sehari-hari Anda. Saluran yang mengupas ilmu alam di sekitar kita. Kali ini kita akan melanjutkan video edukasi yang lalu, yakni bagaimana kalor dapat dipindahkan. Anda masih ingat tentunya bagaimana sifat kalor. Kalor dapat berpindah dari zat yang memiliki suhu tinggi ke zat yang memiliki suhu lebih rendah. Jadi sifat inilah yang nantinya akan mendasari perpindahan kalor. Adanya kalor pada benda akan mempengaruhi sifat benda itu sendiri. Mulai dari suhunya akan naik, wujudnya akan berubah, dan bisa juga menyebabkan pemuaian pada benda tersebut. Pemuaian sendiri akan kita bahas pada sesi video berikutnya. Mari kita amati gambar-gambar ini. Saat Anda memasak air dengan panci, biasanya panci menggunakan pegangan dari bahan pelapis, seperti plastik. Plastik ini dibuat dengan membalut bahan logam di dalamnya. Menurut Anda bahan logam ini panas sehingga harus dilapisi? Dari mana panas itu didapat? Tepat sekali, pada video ini menjelaskan kepada kita bahwa telah terjadi perpindahan panas secara konduksi, yakni perpindahan panas karena ada zat perantara. Dalam hal ini logam adalah zat perantara panas yang baik, atau bersifat konduktor. Lawan konduktor adalah isolator. Jadi panci itu terbuat dari dua jenis bahan, yakni konduktor biasanya bahan aluminium dan isolatornya yang bisa saja terbuat dari bahan plastik. Aluminium adalah bahan konduktor, dan plastik sendiri adalah bahan isolator. Perpindahan panas secara konduksi terjadi karena ada bahan penghantar panas yang baik atau konduktor. Perpindahan panas secara konduktor dikarenakan ada media penghantar panas. Biasanya media penghantar panas yang baik adalah logam. Dan bahan isolator biasanya non-logam seperti plastik, kaca, karet, kayu, keramik dan lainnya. Mari kita lihat perpindahan panas berikutnya. Mengapa di ruangan rumahmu selalu dipasang ventilasi udara? Di ruang kelas misalnya, saat jam belajar jumlah siswa lebih dari 30 orang. Tentu saja ini akan mengeluarkan panas dari tubuh orang-orang yang ada di dalamnya. Panas dalam ruangan ini harus dikeluarkan, udara akan berhembus dari luar ke dalam melalui jendela, dan udara panas akan naik ke atas dan akan keluar melalui lubang angin atau ventilasi ruangan itu. Ini adalah perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian yang lain bersama dengan gerak fisik dari partikel-partikelnya, misal partikel udara. Pada ruangan kelas partikel yang bergerak adalah udara panas yang keluar. Konveksi terjadi juga pada benda cair. Misalnya saat Anda memasak air, maka pada air akan terbentuk pola aliran partikel air tersebut yang membentuk arus konveksi. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Selanjutnya kita perhatikan perpindahan panas yang ketiga. Perhatikan gambar ini. Kita tahu bersama bahwa matahari sangat jauh dari bumi, namun panas matahari dapat kita rasakan. Jarak matahari ke bumi melewati ruang hampa. Dalam ruang hampa tidak ada materi yang dapat memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain. Cara tersebut dinamakan radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara atau medium. Sekarang kita aplikasikan jenis-jenis perpindahan panas ini pada suatu alat yang sering kita gunakan dalam mengawetkan panas air agar dapat bertahan lama, yang sering kita sebut termos. Kata termos sendiri berasal dari kata Yunani therme yang berarti panas. Termos harus menahan air panas lebih lama. Agar air panas bertahan lebih lama, maka termos harus memiliki konsep mencegah berpindahnya panas dari dalam ke udara luar.
Karena konsep perpindahan panas itu adalah konduksi, konveksi dan radiasi, maka alat tersebut harus mencegah adanya perpindahan panas baik secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas secara konduksi dihambat oleh termos dengan dibuatnya termos dari bahan yang bersifat isolator yakni kaca. Termos bagian dalam dibuat dari bahan kaca, karena perambatan panas akan lebih lambat jika melalui media kaca. Serta penutup atau penyumbat termos yang dibuat dari bahan kayu gabus. Perpindahan panas secara radiasi dihambat oleh termos, dengan cara dinding termos bagian dalam dibuat mengkilap sehingga tidak ada pancaran atau radiasi dari dalam termos yang berbentuk panas dapat keluar dari dalam termos yang berisi air panas. Ruang hampa udara sehingga udara luar tidak bersentuhan langsung dengan dinding termos bagian dalam, mencegah perpindahan panas secara konveksi. Demikian cara kerja termos yang dapat mencegah perpindahan panas baik secara konduksi, konveksi dan radiasi, sehingga termos air dapat menyimpan panas lebih lama. Jadi itu sajalah pembahasan kita kali ini untuk perpindahan kalor. Jika saluran ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga, berilah semangat kepada pembuat video ini dengan cara yang mudah yakni silahkan subscribe, like dan share saluran edukasi ini, agar Anda tidak ketinggalan video baru mengenai edukasi yang berguna bagi kita semua. Terima kasih sudah memperhatikan saluran ini.